Oke, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan nama saya Farel Jam Pratama dari kelas IF 4801 dengan NIM 1030112400195. Kali ini saya akan menjelaskan tugas struktur data tentang binary search tree. Nah, kita langsung saja mulai. Pertama, disuruh untuk membuat prosedur dari path of node, di mana ini akan terdefinisi di suatu root dari node tree, dan dia akan menampilkan path menampilkan root info dari address yang kita cari node-nya. Misalnya kita mau saya pakai contohnya di sebelah ya. Jadi pada dasarnya logikanya ini kita akan nge-input dari, karena itu nge-inputnya disuruhnya dari awal, misalnya 15 itu nginput dari awal sampai akhir. Jadi saya menggunakan ini. Jadi kalau misalnya root itu berisi sesuatu, nah jika root itu nggak nil, sedangkan kalau rootnya, karena nggak ada diminta untuk root yang misalnya yang nil, harusnya kalau nil itu tidak bekerja prosedurnya ini. Nah, kalau misalnya ini tidak nil, dia akan mengoutput dulu infonya yang pertama, karena yang pertama itu udah pasti rootnya. Jadi kalau misalnya kalau root itu memiliki satu doang ini, jadi kayak langsung diinfoin langsung dimunculin, misalnya rootnya atau root pertama itu 15, ya udah muncul 15. Lanjut ke sebelahnya, karena disuruh pakai strip gitu, jadi dikasih strip. Nah, jadi idenya kita akan ngecek kalau misalnya di mana letaknya. Kalau misalnya node itu addressnya tidak sama dengan 15, nah akan dibandingkan. Kalau misalnya lebih kecil, berarti masuk ke kiri. Kalau misalnya lebih besar, masuk ke kanan. Terus direkursifin lagi di atas, biar bisa ditampilkan lagi setiap petnya, karena dia berurutan dari atas ke bawah. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau cari 20 dari, misalnya di, aduh, harus di sebelah sih. Jadi intinya dia akan nge-print atau nge-munculin semuanya dengan ada tunnel strip, semua info-infonya dari dari awal hingga akhir sampai node tersebut muncul. Terus dibandingin antara node-nya, isi dalam node itu sama dari root-nya. Jadi kalau misalnya root-nya lebih kecil, dia pindah ke kiri. Terus kalau misalnya root si node-nya lebih besar, dia pindah ke kanan. Jadi direkursifin lagi buat si pohonnya itu buat lebih besar atau lebih kecil lah. Intinya buat itu, buat jadi hasilnya nanti harusnya muncul sesuai urutan. Lanjut ke menghitung tinggi pohon. Nah, menghitung tinggi pohon ini contohnya lah. Nah, menghitung tinggi pohon di sini, kan kita bisa cari tinggi pohon itu dengan cara dari atas ke bawah. Nah, dari idenya dari atas ke bawah, karena rekursif, jadi dia itu kan ngitungnya kebalik kan ya. Nah, jadi kita ngitungnya tuh garisnya ini, itu tinggi pohonnya. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya rootnya itu nil atau di bawahnya lagi itu tidak ada apa-apa, itu akan digunakan buat mengecek apakah dia itu mempunyai anak atau enggak. Misalnya gini, kita berada di 11, oke, 11 itu nggak punya anak, anggaplah 6 sama 19 ini nggak ada, di bawahnya nggak ada. Jadinya 11 ini sendirian. Oke, masuk 11 dia akan masuk, terus dia akan dicek apakah nil, nggak. Oke, masuk nil. Terus kita lihat kiri sama kanannya nggak ada nil, return -1. Oke, -1. Nah, karena itunya returnnya -1, jadi di sini yang -1, ini yang -1. Half sama hareknya sama. Kalau sama, dia masuk ke L sini, terus ditambahin 1, 0. Berarti tingginya 0, karena dimulai dari sini. Karena nggak ada node-nya sini. Dihitungnya gitu. Mengatakan jumlah S sepanjang dari root menuju daun. Oke, lanjut. Kalau misalnya kita mau ngecek tingginya, karena tingginya ini yang terpanjang, jadi kita harus ngecek semuanya. Misalnya kan kita tahu di sini terlihat bahwa yang nomor 10, 31 sama 49 ini harusnya yang terpanjang kan, karena 1 2 3 1 2 3. Oke.
Kita pertama coba ngecek. Kalau misalnya dia kayak gini. Oke, dia ngecek masukin 11. 11 masuk. Jadi dia akan ngecek di bawahnya ada atau enggak anaknya. Kalau ada anaknya, dia bakal rekursifin lagi. Jadi rekursifnya dibagi dua, kiri sama kanan. Nah, setelah kirinya selesai, nanti akan ditempuk ke dalam suatu variabel, yaitu di sini half atau height left dan di right. Jadi nanti ujung-ujungnya setelah selesai di iniin apa? Nanti kan misalnya 11 masuk 11. Oke, masuk 11. Terus half ke right. Hack 3, kita ke kiri. Oke, ke kiri dulu. Kita fokus ke yang kiri dulu. Ke rule left, berarti kita pindah ke 6. 6 ada anaknya nggak? 6 ada anaknya. Oke, 4, 8. Dia juga bukan nil. Oke, maju. Ke kiri dulu. Ke kiri dulu, 4. Oke, 4. Masuk lagi, 4, bukan nil. Oke, masuk. Hal left ada nggak? Oke, masuk ke hal left. Ternyata dia nil. Kebalikan min 1. Oke, leftnya min 1. Hal right-nya buat yang 4. Nah, itu adalah 5. Oke, 5 masuk. Kita masuk ke 5. Masuk ke 5, hal left yang min 1, ini yang min 1. Terus kita bandingin. Nah, min 1, karena ini sama, terus jadinya 0. Min 1 tambah 1. Nah, karena sama kan, min 1 tambah 1, 0. Berarti 5 ini isinya 0. Hal right-nya 0. 0 di sini, hal left-nya di sini min 1. Hal left-nya di sini min 1. Min 1 sama 0, lebih kecil mana? Karena hal right-nya itu lebih besar, jadi hal right plus 1. Jadi 1. Karena yang lebih panjang. Oke, 1. Nah, udah 1 kan? Kita terus masuk ke atasnya. Si ininya, left-nya udah jadi 1. Hal left dari 6, karena ini 4 udah selesai, masuk ke 6. Hal left-nya udah selesai. Buat yang 4, buat yang 6. Nah, lanjut ke hal right. Hal right itu adalah si 8. Oke, 8. 8 tuh ada. Dia ada masuk ke sini lagi. Hal left-nya masuk ke hal left dulu. Si 8 masuk ke sini. Root left. Oke, nil, ternyata min 1 dia. Min 1. Oke, min 1. Terus hal right-nya berapa? 110. Oke, 0. Hal right-nya berapa? Coba lihat 1 nil. Oke, nil. Terus pindah ke sini, hal right-nya berapa? 8 itu hal right-nya itu kan 10 ya. Ada nah, terus dia bilang ke 10. Nah, di 10 hal left-nya berapa? Nil, min 1. Min 1, 0. Jadi 0, balikin 0. 0 sama min 1. Right-nya 0, kirinya min 1. Lebih besar mana? Lebih besar kanan. Oke, plus 1. 0 plus 1, jadinya yang kanan ini 1. Yang ini 1 juga. 1 plus 1 sama, jadi tambahin 2. Jadi ada 2. Jadi 1, 2. 1, 2. Oke, ada 2 jadinya 6 itu punya. Si tingginya 6 tuh 2. Lanjut lagi. Jadi kita udah ketahui, hal left itu kan 6 kan? 6, 2 berarti. Nah, kanannya udah ada. Kirinya udah ada, yaitu 6-nya udah didapetin. Kalau tinggi 6 itu 2. Lanjut ke kanan. Lakukan hal yang sama. Karena ini ada 1, 2, 1, 2. Nanti kan dibandingin kan. Misalnya lah, 19 masukkan ke kiri. Oke, masuk ke 17. 17 akan kembalikin 0. Karena 17 itu nggak punya kiri, nggak punya kanan. Di kiri yang min 1, kanan yang min 1. Ditambahin 1, jadi 0. 17 tingginya 0. Oke, balik. Itu buat hal left yang di sini. Hal left yang di sini 19 itu hal left-nya 0. Lanjut ke yang kanan 43. Oke, 43 ada anaknya lagi. Ya udah, masuk lagi. 43 kirinya yang mana? 31. 31. Oke, masuk ke 31. Di sini nil, dia gak punya anak, jadi dia ngebalikin 0 kayak tadi. Seperti yang saya sudah jelaskan, dia 0. 49 juga sama, 0. 0 sama 0 sama, masukin balikin lagi. 1. Jadi 43 ini punya ininya 1. Lanjut lagi ke atas. Jadi yang punya kanannya 1, kirinya 0, lebih besar mana? Kanan. Ya udah, masukin. Kanan tuh ada berapa? 2. Oke, 2. Lanjut lagi yang ke atas. 2. Oke, kanannya itu ada 2, kirinya tuh ada 2, sama. Tambahin aja 1. Jadi 3. Begitulah cara buat mencari tinggi pohon. Idenya itu sih ya dia ngebalikin min 1 tuh biar karena ngehitung ininya doang, node-nya doang. Sedangkan si ininya kalau dihitung itu masuk ke level, nanti kita akan beritahu. Lanjut ke menghitung kedalaman node. Ini kurang lebih itu sama dengan menghitung ininya, menghitung tingginya. Tapi bedanya menghitung kedalaman itu dari bawah ke atas. Karena rekursif itu sifatnya kebalikan ya. Misalnya
dari awal sampai akhir si rekursif itu akan ngeprint dari akhir sampai awal, karena kita mau ngeprint akhir sampai awal, sepaham saya, jadi kita harus dari awal sampai akhir ngeprintnya. Jadi, misalnya ini 11. Oke, kita mau cari kedalamannya yang mana? Kedalamannya 17. Oke, kedalaman 17 itu ada di mana ya? Nah, kita cari 11 sama 17. Masuk. 11 itu nil apa enggak? Enggak. Oke, masuk ke bawah. Kalau misalnya 11 sama 17 itu sama, dia akan return 0. Oke, dia dalamnya 0. Oke, lanjut lagi. Karena 11 sama 17 enggak sama, masuk ke bawah. 11 sama 17 lebih gede mana? Lebih gede 17. Oke, lebih gede. Masuk lebih gede 17. 1 plus root kanan. Pindah kanan 19. Masuk lagi 1 ditambah di sini masuk ke 19. 19 nil. Enggak. Salah. Ini juga nggak sama? Oke, nggak sama. Apakah lebih kecil? 19 lebih kecil atau lebih besar daripada 17? Lebih kecil. Masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, 1. Jadi kan 1 di sini. Jadinya 1 plus 1 di sini. Jadi kayak rekursif diulang lagi. Nah, terus dia kembali ke 17. Ternyata sama. Balikinnya 0. Kenapa dibalikinnya 0? Bayangin kalau misalnya dia nggak punya kedalaman, alias kalau misalnya punya rootnya itu cuma punya satu bulatan doang, jadi cuma sebelah sini, ya dia nggak punya kedalaman dong, karena akhirnya di return 0. Nah, kenapa di return min 1? Itu karena ya kosong, dihilang, ini ya nggak ada. Kalau misalnya kosong ya udah di return min 1 aja. Nah, jadi intinya tuh kita perlu ngehitung berapa kali dia ini kayak 1, 2, kedalamannya 2 kan berarti 1, 2, sama returnnya 0. Kenapa? Kalau returnnya 1 jadinya 2, 3 dong. Kedalamannya bukan 3, ini kedalaman 2 doang. 1, 2 di level yang kedua, di level yang ketiga sih hitungnya, level 1, 2, karena ini dihitungnya 0, 0, 1, 2. Jadi ide konsepnya sih cuman nge-search dulu terus dibandingin biar bisa ke kiri sama ke kanan, karena ini binary search tree. Jadi istilahnya 17 itu udah kayak diketahui lah dibandingin satu sama lain setelah tiap-tiap node. Kalau misalnya lebih kecil ke kiri, kalau misalnya lebih besar ke kanan, terus dihitung. Nah, karena ini dihitung dari awal, jadi nggak kayak yang di Hake itu kan dihitungnya di akhir. Kalau ini dihitungnya di awal, karena itu dia ngitung dari bawah ke atas, alias dari node ke rootnya. Kalau Hake itu dari root ke node-nya. Lanjut lagi, dan ini juga buat mencari mendapatkan jumlah edge atau berapa banyak kedalamannya yang di menuju root. Menghitung level tree. Nah, di sini level tree di sini hitungannya kan ini level 1, level 2, level 3, level 4. Beda sama ketinggian sama kedalamannya. Nah, di sini kalau misalnya kalau setahu saya, kalau misalnya dia rootnya itu kosong, ya udah levelnya 0. Kalau dia ada 1 di sini, berarti level 1 dong. Misalnya masuk ke 11. Oke, 11. Masuk dia ke sini. Dia nil apa enggak? Enggak. Masuk ke sini. Else, left ada nil, 0. 0 di sini, 0 di sini. Dia balik lagi, L left-nya 0, L right-nya 0, sama tambahin 1, levelnya jadi 1. Perbedaannya, ini kurang lebih, saya menemukan bahwa kalau misalnya level of 3 ini sama kurang lebih kodenya dengan si tingginya. Bedanya dia itu level, dia itu plus 1. Dia nambahin, dia returnnya tuh 0, bukan returnnya min 1. Kalau returnnya min 1 dia jadi tinggi karena ngitung ininya, ngitung garisnya ini. Sedangkan kalau level dia ngitung kayak ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi kayak beberapa levelnya nih. Level 11 itu level 1, terus 6 sampai 19 level 2, lanjut terus level 3 level 4 gitu. Itu buat ukur kedalamannya berapa. Jadi dia bakal kurang lebih sama aja kayak yang ukur tinggi, cuman bedanya dia ngebalikinnya 0 karena dia dimulai dari 1, bukan dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 0 baru di returnnya min 1 biar nanti ketika dikurangin dia hasilnya tuh 0. Kalau misalnya atau enggak, kalau misalnya sendiri atau udah sampai down dia hasilnya 0. Kalau ini kan hasilnya 1. Level 1 down kan adalah 1 level kan. Nah, makanya dibalikinnya 0. Jadi di sini 0, 0, bukan balikin 0, tapi 0, 0 plus 1 jadi 1 gitu. Oke, lanjut ke mencari nilai maksimum. Jadi idenya, nilai maksimum itu bakal didapat kalau misalnya ke kanan terus. Karena kalau dibandingin terus, kanan itu lebih besar, kiri itu lebih kecil. Jadi kita tinggal, kalau misalnya itu tidak nil,
dia akan lanjut terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Nah, baru di return kalau misalnya dia bakal berhenti kalau misalnya dia udah nggak punya anak lagi. Tepatnya tidak punya anak di kanan, karena kita mencari yang lebih besar. Lebih besar itu idenya adalah yang di sebelah kanan. Jadi kita tinggal looping atau rekursifin lagi. Rekursifnya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya dia tidak paling besar, atau setelahnya sebelah kanan itu masih ada, dia bakal ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Kenapa kita nggak perlu ngecek atau ngebandingin? Karena yang binary search itu udah pasti sebelah kanan itu lebih besar. Lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus sampai akhir, sampai root right-nya atau anak kanannya itu udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, ya udah tinggal dikeluarin aja infonya. Return root info atau apapun nanti harusnya. Kalau misalnya kita cari ini 49 ujungnya, karena dia nggak punya anak kanan, jadi dia langsung nge-return infonya tersebut. Nah, kalau misalnya ini kosong ya dia return 0. Lanjut ke yang minimum. Minimum itu kebalikannya dari maksimum. Dia akan kebalikan ke kiri, dan ke kiri terus, karena kita tahu bahwa di binary search tree itu, yang sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada yang di tengah. Ke kiri, ke kiri, ke kiri terus. Nanti kalau misalnya udah kayak misalnya di 4 nih. 4. Nggak punya anak kiri kan? Oke, stop. Dia bakal ngeprint atau ngekeluarin angka 4 tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Sekian, terima kasih.